Jens Reven hat-trick, timnas U23 gasak Filipina tanpa ampun. Efek sering cetak gol, striker timnas Jens Reven digoreng sampai Amerika. Tak perlu kata-kata, gelandang andalan timnas Ivar Jenner naik kasta di Belanda. Cetak 6 gol 1 laga, striker Sultan berpostur bongsor gantikan oleh Romani di timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Jens Reven hat-trick, timnas U23 gasak Filipina tanpa ampun. Tim nasional Indonesia U23 menang 3-0 atas timnas Filipina U23 di Piala AFF U23 2025 sesuai jadwal. Laga timnas Indonesia U23 versus timnas Filipina U23 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat 18 Juli 2025 pukul 20 WIB. Laga ini merupakan matchday kedua grup A Piala AFF U23 2025 yang mana mempertemukan dua tim terkuat di grup ini. Dibilang begitu karena di matchday pertama yang berlangsung Selasa 15 Juli 2025 kedua tim ini kompak meraih kemenangan. Timnas Indonesia U23 secara meyakinkan menang 8-0 atas Brunei Darussalam U23. Sedangkan Filipina lewat permainan militan membungkam Malaysia 2-0. Berhubung sudah mengoleksi 3 angka, kemenangan di laga ini otomatis memperbesar peluang mereka lolos semifinal Piala AFF U23 2025. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2025. Baik timnas Indonesia U23 dan Filipina U23 hampir pasti lolos ke semifinal jika mengoleksi 4 poin tambahan di 2 laga sisa. Jika mendapat 4 poin tambahan, otomatis koleksi angka timnas Indonesia dan Filipina sama 7 poin. Koleksi 7 poin sudah cukup meloloskan timnas Indonesia U23 dan Filipina U23 ke semifinal, entah sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Lalu bagaimana dengan Malaysia U23? Satu-satunya cara bagi Malaysia U23 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 adalah menyapu bersih 2 laga sisa dengan kemenangan. Skuad asuhan Nafuzi Zain ini akan menantang Brunei U23 pada Jumat 18 Juli 2025 dan timnas Indonesia U23 3 hari berselang. Untuk menumbangkan Filipina U23, timnas Indonesia U23 dapat berharap banyak kepada sang bomber Jens Reven. Penyerang 19 tahun ini sedang gila-gilanya dengan mencetak 6 gol saat timnas Indonesia U23 menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Urusan mencetak gol, jangan meragukan kualitas Jens Reven. Penyerang 187 cm yang sangat bongsor ini beberapa kali mencetak pencapaian individu. Salah satunya menjadi runner-up top skor Piala AFF U19 2024 dengan 4 gol. Saat itu, berkat gol-gol dari Jens Reven, timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Ia juga mencetak gol kemenangan 1-0 timnas Indonesia U19 atas Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Jadi, sanggupkah Jens Reven mencetak gol lagi saat melawan Filipina U23 besok? Menarik dinanti aksi kelanjutan penyerang anyar Bali United tersebut. Efek sering cetak gol, striker timnas Jens Reven digoreng sampai Amerika. Jens Reven sukses menjadi pemain terpenting saat timnas U23 Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Di atas kertas tentu timnas U23 Indonesia bisa menang mudah di pertandingan perdana ASEAN Cup U23 2025. Namun, hal yang jadi pembeda dari turnamen sebelumnya adalah Jens Reven jadi sosok mematikan untuk Garuda Muda. Tentunya, sudah lama timnas Indonesia tidak memiliki predator mematikan di depan gawang lawan. Untuk timnas senior ada oleh Romani dan Jens siap jadi junior yang diperhitungkan. Media global asal Amerika Serikat ESPN ikut menyoroti penampilan Jens Reven. Pada laga tersebut sang striker tidak butuh waktu lama untuk mengobrak-abrik gawang Brunei Darussalam. Finishing Jens di depan gawang cukup teruji dan ini yang membuat dia tampil dominan. Jens Reven tak terbendung, ia akan mengakhiri pertandingan dengan 6 gol yang luar biasa, kata ESPN. Striker Bali United tersebut bahkan beberapa kali menang duel dengan lini belakang Brunei Darussalam. Dia terlihat masih mendominasi hingga bek lawan akhirnya menyerah dan sukses mencetak 6 gol di laga tersebut. ESPN menilai bahwa Jens memang memiliki mental yang apik sebagai seorang penyerang. Dia bisa melihat ruang dan memanfaatkan peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Inilah yang membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan berbeda dan siap terus jadi ancaman.
Tak perlu kata-kata, gelandang andalan timnas Ivar Jenner naik kasta di Belanda. Gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner memiliki kabar baik karena bakal promosi ke tim utama FC Utrecht. Ivar Jenner merupakan produk akademi FC Utrecht, tapi sejauh ini ia masih berkutat di kelompok umur. Pemain berusia 21 tahun itu memang pernah masuk dalam daftar susunan pemain FC Utrecht di Eredivisie Belanda musim 2023-2024. Akan tetapi Ivar Jenner hanya duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan dan setelah itu kembali lagi ke kelompok umur. Gelandang muda timnas Indonesia itu kemudian banyak menghabiskan karirnya di Jong FC Utrecht yang mentas di kasta kedua Liga Belanda. Kerja keras dan kesabaran Ivar Jenner kini berbuah manis karena ia disebut bakal promosi. Hal itu diketahui karena pemain timnas Indonesia itu mengikuti sesi pemotretan di FC Utrecht. Jersey yang dikenakan gelandang 21 tahun tersebut punya pet di Liga Eredivisie Belanda. Sontak, banyak netizen bahagia dengan kabar ini dan meminta Ivar Jenner terus berproses serta tidak tergoda untuk main di Indonesia dalam waktu dekat ini. Adapun FC Utrecht akan menjalani musim kompetisi yang sibuk untuk musim 2024-2025. FC Utrecht finish di urutan keempat klasemen Eredivisie Belanda musim lalu. Hal tersebut membuat mereka akan berjuang lolos ke Liga Eropa dari babak kualifikasi. Jika promosi ke tim utama, Ivar Jenner bukan tak mungkin bakal dapat kesempatan FC Utrecht yang akan menjalani musim yang sangat-sangat sibuk. Cetak 6 gol 1 laga, striker Sultan berpostur bongsor gantikan oleh Romani di timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday September 2025. Penyerang andalan oleh Romani dipastikan harus menjalani operasi setelah mengalami cedera serius akibat tackle keras dari pemain Tarkam Arema Cok Paulen yang Marcelin. Cedera tersebut terjadi saat laga sengit di ajang Piala Presiden 2025 yang menjadi sorotan publik pecinta sepak bola nasional. Pemain yang kini juga berseragam Oxford United itu tengah menjalani proses konsultasi medis yang intensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kondisi oleh Romani telah diperiksa oleh tim medis Oxford dan juga dikonsultasikan kepada tim dokter timnas di Belanda. Dengan keputusan menjalani operasi dalam waktu dekat, praktis peluang oleh Romani untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat tertutup, khususnya untuk laga FIFA Matchday pada bulan September mendatang yang telah menjadi agenda penting dalam kalender sepak bola nasional. Proses pemulihan diprediksi memakan waktu hingga beberapa bulan, yang artinya oleh Romani tidak akan berada dalam skuad Garuda dalam beberapa laga krusial. Erick Thohir mengakui bahwa absennya Romani adalah kehilangan besar bagi tim. Namun ia juga menegaskan bahwa hal ini adalah dinamika yang umum terjadi di dunia sepak bola. Di tengah absennya oleh Romani, Erick Thohir menekankan pentingnya pola pikir yang positif dan optimis. Baginya, tantangan seperti ini harusnya menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk tetap solid dan harus terus membangun. Erick pun mengisyaratkan kemungkinan perubahan komposisi pemain dengan menaruh harapan pada talenta muda yang mulai mencuri perhatian. Ia tidak ingin tim hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang saja, melainkan terus memperkuat kedalaman skuad untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Dengan absennya oleh Romani, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi posisi lini depan timnas Indonesia. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah pemain keturunan Yogyakarta Jens Reven, pemain muda yang dinilai memiliki potensi besar untuk masuk ke skuad senior. Namun, Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan tim pelatih.